Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, pada video kali ini saya akan menambah analisa saya di beberapa saham. Yang pertama Pegas, kedua UNTR, ketiga ICBP, keempat INDF, kelima INKP, keenam TKIM, dan ketujuh BUKK. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Pegas yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik cukup tinggi ke level harga 1305, naik 4,82%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas jangka pendek menguji resisten di 1330 sampai 1350, dan di 1330 ada gap ya, arahnya ke situ. Dan Bapak Ibu bisa lihat bar chart di atas 0 sudah terbentuk walaupun masih kecil, dan garis biru indikator MACD sudah membentuk golden cross mengarah ke atas. Dan pada hari Rabu kemarin Pegas naik disertai volume yang di atas rata-rata volume hariannya. Ya, arah terdekat Pegas ke 1350. Apakah bisa spekulasi buy? Sudah terlalu tinggi ya Bapak Ibu, karena harga cut lossnya agak dalam nih, di bawah EMA 150 nya ya, di 10%. Cut loss di 1170, take profitnya terlalu dekat di resistennya sini ya. Resistennya di 1350 sampai 1360 itu ada di 3%, tapi kalau mampu breakout ya terdekatnya lagi di EMA 200 nya di 6%. Dan kalau itu mampu di breakout mungkin ke harga wajarnya ya, karena harga wajar Pegasnya ada 1000 di 1600-an, sekitar 20%, tapi ke situ tidak langsung bisa dalam waktu dekat ya, butuh proses. Ini dulu yang penting, Pegas mampu breakout dari 1300 ini, tutup di 1310 atau 1320, itu cukup menarik untuk Pegas. Jadi seperti ini. Kalau saya beli Pegas, trading plan-nya saya akan cut loss di bawah EMA 150-nya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 20 juga bisa, sesuaikan aja. Tapi dengan resiko kalau dia turun ke trigger situ, ya Bapak Ibu ya otomatis cut loss. Kalau di bawah sini ya, kalau dia sampai turun dari EMA 150-nya, ya potensi Pegas akan ke bawah lagi, mungkin akan ke 1000 bahkan ke 935. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Berpotensi masih ke arah terdekat, resistennya resisten gap di 1330 sampai 1350. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada United Tractor UNTR yang pada hari Rabu kemarin ditutup turun tipis 0,53% ke level harga 23.475. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal bisa dikatakan UNTR akan mencoba lagi resisten sideway-nya di 24.100. Sudah satu kali, 2, 3, dan di bulan Agustus dia mampu breakout, tapi di hari ketiga dia kembali turun. Ya, arahnya akan menguji lagi ya, 24.100. Apakah bisa spekulasi buy? Belum ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD sudah membentuk dead cross, walaupun masih di atas 0 ya masih aman, dan bar chart di bawah 0 juga sudah terbentuk ya, arahnya ke bawah ya. Kecuali dia besok mampu breakout ya Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Kalau dia mampu breakout dari 24.100 ini bisa spekulasi buy. Kalau dia breakout ya belinya di 24.200, cut lossnya di bawah sini, di lowernya hari tanggal 12 Agustus kemarin di 22.630, cut loss di situ. Yang penting dia mampu breakout dulu. Kalau dia tidak mau kalau dia tidak breakout ya jangan beli. Seperti itu. Nah, take profit mana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini agak lebar nih. Minimal kalau 26.000 aja di 7%, tapi kalau dia mampu breakout dari 27.000 ini ya arahnya ke 28.000, sekitar 19%. Nah, kan bisa terlihat nih. Range sideway-nya yang di bawah sini di 21.000 sampai 24.000. Setelah 24.000 ini di breakout ya arah selanjutnya range sideway-nya 24.000 sampai 28.800. Tapi harus breakout dulu. Kalau tidak breakout ya Bapak Ibu mending nunggu di bawah sini aja nih. Beli di 21.000 ini. Harusnya 21.000 ini pertahankan ya. Cut loss-nya di 19.000 dengan potensi dia balik ke
24.000 ya sekitar 12% juga. Ya 1:2 ya. Cut lossnya di 19.000, take profitnya di 24.000. Jadi seperti itu untuk United Tractor UNTR. Wait and see dulu bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum punya barang. Lihat hari Senin nanti apakah United Tractor UNTR ini bisa breakout atau dia malah koreksi lagi. Kalau dia koreksi lagi, tunggu di 21.500 sampai 21.300 baru spekulasi buy. Cut lossnya tadi di 19.800 sampai 19.700. Ya seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada ICBP yang pada hari Rabu kemarin turun tipis 0,98% ke level harga 10.100. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP ada kemungkinan membentuk pola cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk ICBP dengan kondisi seperti ini? ICBP masih di atas dynamic support EMA 150-nya masih dipertahankan di 10.000 dan resisten terdekat resisten dynamic EMA 200 di 10.500. Apakah bisa spekulasi buy? Masih bisa ya Bapak Ibu. Kita agak dalam aja. Kalau Bapak Ibu mau seperti saya beli ICBP ya cut lossnya di 9.080 sampai 9.100 di bawah EMA 60-nya. Ya bisa cut loss di 900 di 9.130 sampai 9.120. Ya cut lossnya di situ aja. Sekitar 9% dengan potensi profit. Namanya kita kalau beli di daerah pucuk ya. Ya dekat benar. Jadi 3% aja. Tapi kalau dia mampu breakout ya, menutup gap di 11.500, nih ada gap di 11.500 ya, potensinya sekitar 13% ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Untuk jangka panjang juga cukup bagus. Langsung saja kita ke saham keempat. Saham keempat ada INDF yang pada hari Rabu kemarin ditutup turun tipis juga di level harga 7.200, turun 0,69%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INDF sudah setelah breakout sudah 4 candle di atas EMA 150-nya, tapi INDF gagal breakout resisten yang ditarik garis di 7.320. Sudah 2 candle ya. Kalau hari Senin besok dia mampu breakout 7.300 ya, ada potensi INDF akan menutup gap di 7.600, bahkan bisa ke 7.990 sampai 8.000 untuk INDF. Apakah bisa spekulasi buy? Ini harga pucuk, resiko juga cukup dalam ya kalau cut loss, karena cut lossnya kalau beli di pucuk ya cut loss di bawah sini. Di bawah EMA 60-nya juga. Seperti ICBP tadi. Jadi kalau INDF ada di 6.480 cut lossnya. Jadi untuk take profitnya INDF ya, karena kita sudah pasang jauh untuk cut loss, kita pasang jauh juga untuk target take profitnya. Jadi saya menargetkan take profitnya terdekatnya menutup gap di 7.660. Kalau dia mampu breakout ya target profit saya di 7.940 sampai 7.950, sekitar 10%. Jadi seperti itu. Bisa dikatakan ini adalah trading plan kalau kita swing trade ya. Jadi yang mana dulu tercapai aja. Ya seperti itu aja untuk INDF. Arahnya masih ke atas ya, Bapak Ibu bisa lihat. MACD juga masih lebar dan masih mengarah ke atas, walaupun volume mulai tidak kelihatan yang signifikan. Kita lihat hari Senin mampu breakout nggak dia dari 7.330. Kalau tidak mampu atau malah koreksi breakdown dari 7.030 ya arahnya ke 6.800 lagi. Bisa spekulasi buy di sini kalau Bapak Ibu dilema untuk beli di harga pucuk. Ini kan bisa dikatakan harga pucuk ini juga agak lebar kan katasnya ya. Bapak Ibu tunggu di bawah sini aja, bisa di 6.830 sampai 6.840. Cut lossnya tetap di 6.480.
di 5%. Take profitnya ya kalau beli di bawah sini di dekat-dekat support ya Bapak Ibu di sini aja take profitnya, di resisten di 7.300 ini di 6%. Tapi kalau mampu di breakout, kalau Bapak Ibu lagi memantau market ya bisa pasang trailing stop aja. Trailing stopnya di 7.300. Kalau dia breakdown atau false breakout ke 7.300, Bapak Ibu bisa take profit dulu, baru nunggu di bawah lagi. Seperti itu untuk INDF. Langsung saja kita ke saham kelima. Saham kelima ada INKP yang pada hari Rabu kemarin ditutup turun tipis 2,31% ke level harga 9.500. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INKP masih mencoba menguji resistennya di 10.000. Sudah berapa kali dicoba ini? Nah, Bapak Ibu bisa lihat tidak mampu, dan arahnya INKP menguji support atau mengarah ke support 8.500. Bisa spekulasi buy di 8.500 ini ya. Kalau Bapak Ibu mau wait and see dulu, mending nunggu di 8.500 ini. Cut lossnya di 7.600 untuk cut loss. Atau nunggu INKP breakout dari 9.970 sampai 10.000, arah terdekat ke 11.000, bahkan bisa ke 12.000 aja terdekatnya untuk INKP. Jadi seperti itu. Cukup lebar juga ya, range sideway-nya ada di 10% atau 1.000 poin ya. Seperti ini. Ini Bapak Ibu bisa lihat sudah 2 kali diuji 10.000 namun gagal terus ya. 3 kali malah diuji. Di bulan Maret 2019 diuji 10.000, gagal dan turun sampai ke bottomnya di 5.800, kemudian naik lagi ke 10.000 di bulan Juni 2019, kemudian gagal kembali ke bottomnya di 5.800 dan menguji 8.500, namun gagal dan turun lebih dalam bottomnya sampai 3.000 ya, dan kemudian baru dia naik lagi. Hampir 250% kenaikan INKP dalam waktu 3 bulan. Ya, seperti itu aja untuk INKP. Wait and see dulu bagi Bapak Ibu yang belum punya barang. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya barang ya di harga puncak ini ya agak dalam ya, cut loss-nya di 8.300, 8.200. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di pertengahan ini ya nggak masalah. Tapi kalau dia mantul di bawah sini ya itu sudah resiko untuk Bapak Ibu. Seperti itu aja untuk INKP. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada TKIM yang pada hari Rabu kemarin juga turun tipis 0,72% ke level harga 6.925. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM juga masih akan menguji lagi dynamic support EMA 20 di 6.880. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke resistance support EMA 150 di 6.500. Kalau itu breakdown ya arah selanjutnya ke EMA 60 di 5.930. Jadi wait and see dulu juga untuk TKIM, mending nunggu di bawah sini di 6.500, bisa spekulasi buy di 6.500. Cut loss-nya di bawah EMA 60-nya di 5.800, sekitar 9,82%. Take profit-nya ya di EMA 200-nya aja nih di EMA 200 nih, atau di di resisten yang ditarik garis di 7.430, sekitar 14%. Jadi ya lumayan kan, lebih besar profit daripada harga cut loss-nya kalau beli di area dynamic support EMA 150 di 6.450. Wait and see dulu, atau kalau Bapak Ibu mau buy on breakout bisa juga buy di EMA 200-nya di 7.580, take profit di terdekat di 8.500, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya aja. Karena kalau memang arah TKIM ini ke atas, dia tidak akan menyentuh atau turun lebih dalam dari EMA 20-nya. Jadi cut loss-nya di 6.780. Ya, seperti itu aja untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada BUKK. BUKK pada hari Rabu kemarin ditutup di level harga 780, turun 4,29%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Bagi saya
ini saham nggak menarik ya, kemungkinan besar nih nggak liquid. Kita cek dulu ya. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat dari bid offer ini sangat tidak liquid ya, dan gampang sekali untuk digoreng, dinaik turunkan bandar. Dan kita lihat apakah asing ada mengoleksi saham BUKK. Nih Bapak Ibu lihat, asing juga tidak ada di saham ini, hanya sedikit. Nah, dan terlihat asing ada mengoleksi 209 lot di tanggal 7 Agustus. Setelah itu tidak pernah lagi untuk membeli saham BUKK, dan kondisi bid offer seperti ini sangat tidak menarik ya menurut saya. Jadi kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal indikatornya bagus, tapi Bapak Ibu lihat indikator BUKK ini bisa digambar oleh bandar karena yang tidak liquid. Jadi bandar bisa membuat saham ini uptrend dan bisa juga membuatnya downtrend. Jadi hati-hati bagi Bapak Ibu dan teman-teman retail yang mau beli saham ini dalam jumlah banyak, bisa jadi dimakan bandar dan Bapak Ibu bisa dibawa turun lebih dalam. Sebaiknya hindari saham BUKK. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.